Yang pertama itu JHT, yang kedua JKM, yang ketiga JKK, yang keempat JP, kelima JKP. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Bisma Bincang Sisma. Kali ini Bisma kembali hadir menyapa Sobat Sehat semua bersama saya Rina, dan kita akan mengobrol seru dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Bagian Personalia atau HRD Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica, yaitu Bu Mila. Halo Bu Mila. Halo Mbak Rina. Nah Sobat Sehat, barangkali Sobat Sehat dan teman-teman semua belum kenal ya dengan Bu Mila. Mari kita kenalan dulu ya. Bu Mila, boleh diperkenalkan dulu Bu Mila ini di sini sebagai apa dan sudah bekerja berapa lama? Saya di sini sebagai PJS Kabag Personalia. Saya menjabat sebagai PJS Kabag Personalia ini dari tahun 2019. Saya bekerja di sini udah 14 tahun kurang lebih. Dulu di bagian akuntansi, terus dipindah ke bagian front office, dan terakhir ini di bagian personalia. Pengalaman Bu Mila udah banyak banget ya Bu Mila ya? Iya. Nah, untuk tema pada episode kali ini, berhubung kita mengundangnya Bu Mila sebagai Kabag Personalia atau Kabag HRD, maka dari itu kita akan bahas tentang kesejahteraan yang didapat oleh karyawan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica. Oke, Sobat Sehat semua, kita langsung ke topik yang utama ya. Nah Bu Mila, barangkali ya teman-teman semua, baik karyawan atau calon karyawan tuh masih bingung ya, sebenarnya kesejahteraan apa saja sih yang didapat oleh mereka dari Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica. Bu Mila bisa jelaskan? Kalau dari BPJS Ketenagakerjaan itu rumah sakit mengikut sertakan program 5. Yang pertama itu JHT atau jaminan hari tua, yang kedua JKM atau jaminan kematian, yang ketiga JKK atau jaminan kecelakaan kerja, yang keempat JP atau jaminan pensiun, dan yang kelima JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi 5 jaminan ya Bu Mila ya. Nah itu seluruh perusahaan itu mendaftarkan ke 5 jaminan itu atau khusus di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica aja nih Bu Mila? Di tempat lain itu biasanya JKM sama JHT sama JKK. Tapi kalau di sini itu ditambah jaminan pensiun. Jadi gitu. itu perbedaan antara perusahaan lain sama perusahaan di sini, itu di sini menambahkan jaminan pensiun. Oh, berarti itu keuntungan ya bagi karyawan ya Bu Mila ya. Kemudian mekanisme pembayarannya gimana tuh Bu Mila? Untuk BPJS Ketenagakerjaan, setiap karyawan itu dipotong 3%. Untuk yang 2% itu JHT, yang 1% jaminan pensiun atau JP. Kemudian 3% itu dipotong oleh gaji atau gimana nih Bu? Iya, dipotong gaji karyawan. Pembayaran BPJS Tenaga Kerja itu totalnya 9,24%. Untuk yang dipotong gaji karyawan itu 3%, yang 2% untuk JHT, yang 1% untuk jaminan pensiun. Untuk sisanya itu yang bayar rumah sakit. Oh, jadi itu yang 3% ditanggung karyawan ya Bu, yang 6,24 ditanggung penuh oleh rumah sakit. Oh gitu. Kemudian Ibu Mila, untuk mekanisme pendaftarannya gimana nih Bu? Untuk pendaftaran karyawan baru itu biasanya kita daftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya kita nanya dulu ke karyawan baru tersebut, apakah sudah pernah bekerja, apakah sudah pernah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan atau belum. Kalau misalnya sudah pernah bekerja dan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan,
kita tawarin dulu untuk digabungkan saldonya. Kalau misalnya dia berkenan untuk digabungkan saldonya, nanti kita akan minta kartu BPJS tersebut untuk didaftarkan, untuk digabungkan saldonya. Tapi kalau misalnya belum pernah bekerja, akan kita daftarkan dengan kepesertaan baru. Oh, berarti itu yang mendaftarkan dari bagian HRD ya Bu ya. Iya. Jadi untuk karyawan nggak perlu repot-repot datang ke kantor BPJS, tapi dari pihak rumah sakit sudah mendaftarkan kepesertaan buat teman-teman semua. Kemudian Bu Mila, tadi ada jaminan pensiun ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau misalnya ada karyawan yang sudah mencapai usia pensiun, tetapi dia masih diberi kesempatan untuk mengabdi di sini, apakah jaminan hari tuanya bisa diklaim? Bisa. Kalau misalnya dia udah mencapai usia pensiun dan dia mau mengeklaimkan JHT-nya, itu bisa, nanti akan dibantu dari pihak personalia. Berarti untuk pengeklaimannya bisa dibantu dari pihak HRD gitu Bisa. ya Bu ya? Atau kalau misalnya berkenan untuk mengeklaimkan sendiri juga bisa, nanti akan dibuatkan surat untuk pengeklaiman JHT tersebut. Oh ya Bu Mila, untuk usia pensiun nih, itu biasanya di usia berapa ya? Kalau tahun ini usia 59, tapi tiap 3 tahun sekali itu nambah 1 tahun. Gitu. Jadi ini tahun 2026, jadi di 3 tahun lagi nambah 1 tahun. Iya. Oh gitu. Kemudian Bu Mila, tadi juga ada jaminan kematian. Kalau jaminan kematian itu gimana nih Bu? Jaminan kematian itu totalnya 42 juta, yang 10 juta untuk biaya pemakaman dan 32 juta untuk biaya santunan. Itu dalam kondisi apa saja Bu kalau yang jaminan kematian? Misalnya sakit atau apa? Bisa sakit atau kecelakaan. Kecelakaan itu pada saat berangkat kerja, pulang kerja, atau dalam kerja. Berarti bukan hanya di jam kerja aja ya Bu Mila ya, bisa saat sakit, kemudian saat bekerja juga. Iya. Kemudian Bu Mila, jaminan atau bentuk perlindungan apa aja yang diterima oleh keluarga yang ditinggalkan? Kalau misalnya sudah punya anak, itu nanti anaknya dapat beasiswa. Beasiswa itu dari TK sampai perguruan tinggi. Kalau masih TK itu per tahunnya 1.500.000, kalau untuk SMP itu 2 juta, untuk SMA 3 juta, dan kalau misalnya anaknya sudah kuliah atau di perguruan tinggi itu dapat 12 juta per tahun. Gitu. Nah itu dananya masuk kemana nih Bu Mila? Apakah diklaim sendiri atau gimana? Untuk pengeklaiman bisa dibantu dari personalia. Kemudian itu berarti dananya langsung masuk ke rekening masing-masing? Iya, ke rekening yang didaftarkan pada saat pengeklaiman. Oke Bu Mila, untuk yang terakhir tadi ada CKK ya Bu ya? Atau jaminan kecelakaan kerja. Nah kalau CKK itu gimana Bu? CKK itu jaminan kecelakaan kerja, itu yang di cover itu dari berangkat kerja, pulang kerja, sama pada saat di tempat kerja. CKK adalah jaminan kecelakaan kerja. Jadi misalnya Mbak Rina berangkat kerja atau pulang kerja mengalami kecelakaan di jalan, Mbak Rina bisa lapor ke bagian personalia bahwa Mbak Rina mengalami kecelakaan kerja. Nanti misalnya Mbak Rina dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas, nanti orang rumah sakit atau puskesmasnya itu akan input di sistemnya, dan dari personalia Rumah Sakit Karangdesisma Medika nanti akan melakukan validasi. Gitu. Jadi untuk prosesnya tetap dibantu dari personalia ya Bu ya. Oh iya, tadi ada yang kelewatan nih Bu Mila. Untuk misalnya mau klaim JHT untuk karyawan yang resign itu gimana nih Bu? Itu syaratnya ada beberapa, antara lain kartu BPJS Tenaga Kerja, KTP, KK, sama surat pengalaman kerja. Kalau misalnya surat pengalaman kerja nggak ada, itu bisa
diganti dengan SK. Nah, nih buat sobat sehat semua atau teman-teman karyawan-karyawati Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika sudah tahu ya manfaat dan jaminan apa saja sih yang dimiliki atau yang akan didapatkan oleh karyawan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Nah, buat teman-teman semua jangan ragu-ragu atau jangan takut ya dengan bagian personalia atau HRD. Padahal kita hadir untuk mendengar dan melayani teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, bagi sobat sehat yang sedang mencari lowongan pekerjaan, bisa tanya-tanya juga ke WA admin Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, dan selamat bergabung dengan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Nah, Bu Mila, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Sama-sama Mbak Rina. Oke sobat sehat, sampai jumpa.